Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, mari kita gunakan aktivitas kita di dalam majelis ilmu ini agar mendapatkan keberkahan. Mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi hari ini, saya ingin coba mereview dengan setelah kemarin saya berikan materi berupa upload materi yang terkait dengan korelasi ganda dan juga korelasi parsial gitu. Tetapi nampaknya di dalam korelasi ganda banyak hal yang belum diketahui dengan jelas gitu ya, terutama yang terkait dengan asal muasal gitu ya, untuk mengetahui data ya, data kaitannya dengan F rasio gitu. Nah, asalnya dari mana gitu. Nah, itu yang menjadi problem, sehingga materi yang saya berikan nampaknya harus saya ulang kembali gitu, dan harus saya jelaskan secara langsung. Oleh karena itu pagi tadi saya coba buat videonya dan juga saya share kembali kepada saudara-saudara semuanya gitu. Dengan adanya tutorial yang saya berikan melalui Google Classroom, apakah sudah bisa dimengerti? Halo? Mungkin ada yang merespon? Sudah buka Google Classroom atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ada kendala nggak, Mas Alkindi? Belum sih, Pak. Belum sih, Pak. Belum ada kendala ya. Artinya mungkin ada yang sudah melihat atau memperhatikan dari awal sampai akhir video yang sudah saya berikan? Sudah, Pak. Sudah. Gimana Mbak Mia? Ada kesulitan nggak memahami alurnya dan kemudian bagaimana cara mencari F rasio yang di tabel gitu? Monggo, mungkin ada respon, silakan. Tidak sih, sudah jelas. Sudah jelas ya? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Ya, intinya kalau untuk melihat F rasio, untuk melihat F rasio yang di tabel, F rasio itu nanti diperoleh dari perbandingan antara M dengan N dikurangi M dikurangi 1. M itu menunjukkan berapa variabel bebas yang dikorelasikan di situ ya. Variabel bebas yang dikorelasikan. Jadi kalau variabel bebasnya 2 berarti M-nya 2 gitu. Nah, N-nya tergantung yang dianalisis gitu ya, tergantung respondennya, tergantung subjeknya. Jadi jumlah total subjek dikurangi M, variabel bebasnya, kemudian dikurangi 1. Kalau 1 itu bilangan konstan gitu ya. Jadi itu sudah rumus. Jadi kita tinggal lihat. Nah, 2 itu adalah sebagai pembilang dan kemudian M itu adalah pembilang, sedangkan N dikurangi M dikurangi 1 itu adalah penyebut gitu ya. Jadi seperti itu untuk perbandingannya. Sehingga kita lihat di dalam di contoh ini ya. Kita lihat share screen-nya umpamanya di sini. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau di sini ini adalah ini pembilang ya. Di sini M ya.
Nah, kemudian nanti yang arah ke bawah ini adalah penyebut, gitu ya. Nah, kalau kemarin M-nya itu variabel bebasnya 2 ya, karena kita mengkaji terkait dengan hubungan antara keberanian X1, kemudian kreativitas X2, dan Y-nya adalah pengambilan keputusan. Berarti M-nya di situ 2, di sini 2. Kemudian yang di sini adalah N-nya kemarin 7 ya, yang contoh kita yang sudah kita bahas. Kemudian M-nya 2, berarti 7 dikurangi 2, berarti ada 5, dikurangi 1, berarti jadi 4. Nah, di sini. 4 di sini, 2 di sini kita temukan dari atas ke bawah. Berarti ada di posisi 6,944. Nah, itu. Atau kalau yang kemarin kita lihat di situ ada 6,94. Itu cara mencarinya. Sekarang contoh, kalau M-nya umpamanya 3 gitu. Jadi variabel bebasnya 3. Kemudian respondennya 25. Maka caranya bagaimana? Respondennya atau N-nya 25, maka nanti yang dibandingkan berapa dengan berapa? 3 banding 25 dikurang 3 dikurang 1, Pak. 3 dengan 25 dikurangi 3, Kurang 1. 22 dikurangi 1, 21. Sehingga nanti berapa F tabelnya? F tabelnya berarti 21 di sini ya. Nah, di sini kita sorot ke kanan. Nah, di bawahnya 3. Berarti 3,072. Nah, itu untuk taraf signifikansi berapa persen? Itu untuk taraf signifikansi 5%. Kalau yang 1% gimana? Nah, nanti kita lihat ada yang di dalam tabel nanti yang taraf signifikansi alfanya di sini adalah 0,01. Ya, Anda bisa download di dari internet gitu ya. Nanti bisa untuk panduan gitu ya. Nah, itu caranya untuk mencari F tabel, F tabel. Sehingga nanti kita tinggal membandingkan signifikan atau tidaknya itu tergantung dari kalau secara manual ya, kalau secara manual tergantung dari perbandingan antara F hitung dengan F tabel atau F observasi dengan F tabel. Kalau F observasinya atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, berarti hubungannya signifikan atau ada hubungan. Yang diterima apa? Hipotesis alternatif. Tetapi kalau kemudian F observasi atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, baik 5% maupun 1%, tapi kita pakai pedoman yang 5% saja, maka berarti di situ yang diterima adalah HO. HO itu adalah hipotesis nihil, hipotesis nol, yang berbunyi tidak ada hubungan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau F hitung lebih kecil dari F tabel berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Mungkin besarnya angka koefisien korelasi ada gitu ya, tetapi hubungannya bukan hubungan yang signifikan. Jadi seperti itu. Nah, itu sekedar untuk mereview materi kita dan bagaimana cara mencari harga F ya, F rasio di tabel uji F ya, tabel uji F. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau masih ada. Oke, kalau mudah-mudahan penjelasan saya tidak terlalu cepat ya, sehingga bisa dipahami dengan baik. Ya, amin. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membahas tentang teknik analisis korelasi parsial. Apa itu teknik analisis korelasi parsial? Sesungguhnya teknik analisis korelasi parsial itu kelanjutan dari teknik analisis korelasi ganda. Nah, kalau di dalam korelasi ganda, jadi di dalam korelasi ganda, besarnya
koefisien korelasi itu adalah merupakan koefisien indeks yang merupakan hubungan secara simultan gitu ya, simultan. Jadi umpamanya X1 X2 dengan Y berarti yang mempengaruhi Y itu adalah X1 dan X2 secara bersama-sama. Makanya disebut dengan simultan. Nah, kalau di dalam korelasi parsial ini nanti kita akan mencoba mengetahui. Jadi kalau hubungan X1 X2 dengan Y adalah besarnya umpamanya 0,92, maka di dalam korelasi parsial kita nanti bisa mengetahui. Seandainya kita ingin mengetahui harga X1 dengan Y dan X2-nya dikendalikan, jadinya berapa. Nah, itu akan kita ketahui. Demikian pula sebaliknya, jika kita ingin mengetahui X2 dengan Y, sedangkan X1 dikendalikan, maka harganya, koefisien korelasinya jadi berapa. Jadi seperti itu. Ini di dalam korelasi parsial. Baiklah, supaya nanti lebih jelas, saya ingin coba share screen gitu ya, materinya, supaya nanti bisa lebih jelas gitu ya. Nah ini kita lihat apa sih korelasi parsial. Baik, ini setelah UTS. Nah, sebelum sampai kita bahas satu persatu, kita lihat hipotesis dulu. Ya, apa itu hipotesis? Hipotesis itu sumbernya dari kata hipo yang berarti lemah, kemudian tesis itu pernyataan. Kalau itu pakai i itu berarti tunggal, ya, singular. Gitu. Tapi kalau pakai e, tesis gitu ya, itu berarti jamak atau plural gitu ya. Jadi itu. Jadi hipotesis itu adalah pernyataan yang masih lemah yang perlu dibuktikan kebenarannya. Atau ada yang menyebut dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Itu namanya hipotesis. Dugaan sementara yang masih lemah. Yang perlu dibuktikan, diuji kebenarannya. Oh, dugaan saya ini ada hubungan. Dugaan yang lain menyebutkan, oh ini tidak ada hubungan. Mana yang benar antara ada hubungan dengan tidak ada hubungan, maka perlu diuji. Nah, itulah namanya uji hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua macam, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu adalah hipotesis yang diperoleh dari hasil kajian teoritik yang berbentuk pernyataan. Contoh, umpamanya saya melakukan penelitian antara religiusitas dengan kedisiplinan. Gitu. Religiusitas dengan kedisiplinan. Asumsi kita, kalau orang itu religius, itu maka kedisiplinannya akan menjadi baik. Akan menjadi baik, dia akan disiplin gitu. Nah itu hipotesis. Kemudian kita kaji, kita lihat teori-teori yang ada gitu. Apa benar sih ada hubungan antara tadi religiusitas dengan kedisiplinan? Umpamanya contoh kita cari, oh ternyata dari berbagai teori, bahkan hasil-hasil penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, atau yang sudah masuk ke dalam jurnal, ternyata ada pernyataan yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan bahwa religiusitas itu berpengaruh terhadap kedisiplinan. Nah, itu pernyataan seperti itulah yang disebut dengan hipotesis penelitian. Hipotesis yang diperoleh dari kajian teori. Berbagai teori kita kaji, kemudian ada simpulan dari teori-teori yang kita bahas tadi. Yang intinya mengerucutkan bahwa ternyata memang ada hubungan antara religiusitas dengan kedisiplinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji taraf signifikansi. Ini berbentuk rumus ya. Nah, berbentuk rumus yang biasanya hipotesis statistik ini dilambangkan dengan H0. Kalau hipotesis penelitian itu HA, H1 gitu. Nah, contoh hipotesisnya seperti ini.
Ini tidak terdapat atau tidak ada korelasi yang signifikan antara keberanian X1, kreativitas X2 dengan pengambilan keputusan. Kemudian HA-nya, HA itu pokoknya yang menyatakan ada atau terdapat. Kalau HO itu tidak terdapat atau tidak ada. Kata kuncinya pada itu. Tidak terdapat itu kalau HO atau tidak ada, tetapi kalau HA itu pasti terdapat atau ada. Itu kata kuncinya. Jika HA bisa dinyatakan bahwa kalau seandainya yang kita teliti itu adalah antara keberanian, kreativitas, dan pengambilan keputusan, maka HA bisa dibuat statementnya adalah terdapat atau ada korelasi yang signifikan antara keberanian, kreativitas, dengan pengambilan keputusan. Jadi seperti itu. Baik, itu contoh ya, contoh tentang statement hipotesis. Nah, ini hipotesis statistik. Ini yang statistik. H0 itu dilambangkan dengan rho ya, sama dengan 0. Ini kalau untuk populasi gitu. Kalau untuk sampel apa? Alpha ya. Nah, kalau tadi itu pakai alpha ya, yang kita lihat yang pertama. Alpha sama dengan 0, berarti itu tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, dan seterusnya. Nanti seperti itu. Sedangkan HA-nya berarti tidak ada P ya, atau ini rho gitu, tidak ada atau tidak sama dengan 0. Berarti itu menunjukkan ada hubungan. Karena tidak sama dengan 0 berarti ada hubungan. Ada pengaruh, ada perbedaan nanti kalau konteksnya perbedaan. Nah, kriteria pengujiannya itu menerima HO ya, dan menolak HA jika T hitung itu lebih kecil dari T tampil. Nah, nanti kita akan lihat tabel T, nanti akan kita tunjukkan. Kemudian yang sekali lagi bahwa menerima HO dan menolak HA jika T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Ini secara manual loh, secara manual. Kemudian menolak HO dan menerima HA, berarti HA yang diterima, jika T hitung lebih besar dari T tabel. Sama dengan pengambilan keputusan kita sebelum-sebelumnya. Jadi HA diterima jika R gitu ya, RO atau RXY lebih besar dari RT gitu. Atau FO atau FH gitu lebih besar dari FT. Itu dikatakan kalau menerima HA. Tapi kalau menolak HA atau menerima HO jika T hitung lebih kecil dari T tabel, atau kalau dalam konteks korelasi R hitung lebih kecil dari R tabel, atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Jadi seperti itu. Sekarang kita bahas tentang korelasi parsial. Apa sih sesungguhnya korelasi? Jadi uji korelasi parsial adalah teknik statistik parametrik. Disebut parametrik karena harus menggunakan parameter-parameter tertentu. Apa parameternya? Jenis datanya harus jelas ya. Umpamanya contoh datanya harus interval ya, kemudian harus rasio ya, kemudian apalagi distribusinya harus normal gitu, harus memenuhi normalitas gitu. Kemudian harus linier gitu dan seterusnya. Itu parameter-parameter yang digunakan. Jadi teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji taraf hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat dan mengendalikan variabel bebas lainnya. Sekali lagi saya sampaikan, jadi teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji taraf hubungan atau untuk menguji keeratan hubungan antara satu variabel bebas, jadi satu variabel bebas dengan variabel terikat dengan mengendalikan variabel bebas lainnya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Jadi kita ingin melihat hubungan antara X1 dengan Y. Kalau konteks yang kita pelajari adalah
terkait dengan keberanian X1, di sini X2-nya adalah kreativitas, di sini pengambilan keputusan. Nah, kalau korelasi ganda kan ini secara simultan ya, X1, X2 dengan Y. Nah, sekarang kalau di dalam korelasi parsial kita ingin melihat bagaimana hubungan antara keberanian dengan pengambilan keputusan ketika kreativitas dikendalikan. Jadi seperti itu. Demikian pula sebaliknya, nanti kita ingin umpamanya di sini adalah X2, berarti kreativitas dengan pengambilan keputusan ketika X1 yaitu keberanian dikontrol. Itu gambarnya seperti itu. Contoh nih ya, nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tolong perhatikan rumusnya di sini. Jadi ketika kita ingin melihatnya korelasi antara keberanian X1 kreativitas X2 dengan pengambilan keputusan. Kenapa kok yang saya berikan contohnya adalah dari materi yang sudah, supaya nyambung gitu, supaya kita betul-betul paham, mengerti. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. R Y 1.2. Nah, maknanya adalah yang kita proses adalah ini dulu ya. RY1 berarti hubungan antara koefisien korelasi antara variabel Y dengan X1 dengan mengendalikan X2. Nah, kalau yang di sini kebalik adalah koefisien korelasi antara variabel Y dengan X2 dengan mengendalikan X1. Nah, caranya seperti itu. Oleh karena itu hati-hati nih, jangan salah memasukkan rumusnya atau menulis rumusnya gitu, kalau secara manual. Kita lihat di sini. Ketika kita mencoba melihat hubungan antara pengambilan keputusan dengan keberanian dan mengontrol kreativitas, rumusnya adalah RY1, ya. Berarti ini adalah koefisien korelasi antara Y dengan X1 dikurangi RY2. Nah, di sini ada RY2. RY2 berarti adalah variabel pengendalinya, ya, yaitu RY2, nggak usah pakai titik kalau di sini, RY2 itu antara pengambilan keputusan dengan kreativitas dikalikan dengan koefisien korelasi antara X1, X2. X1, X2 itu berarti keberanian dan kreativitas. Dibagi akar 1 dikurangi RY2 kuadrat dikalikan dengan 1 dikurangi R12 kuadrat. Hati-hati di sini. Kalau di sini adalah RY1 berarti pengurangnya adalah RY2. Kalau di sini RY2 berarti pengurangnya adalah RY1. Ya, paham tuh? Paham tuh? Insya Allah ya, paham. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Maka saya minta titiknya itu tetap ditulis ya. RY1.2, korelasi antara X1 dengan Y mengendalikan X2. RY2.1 berarti korelasi antara X2 dengan Y dengan mengendalikan X1. Nah, kalau RY1 itu adalah korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RY2 berarti korelasi produk momen antara X2 dengan Y. R12 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan X2. RY.12 adalah korelasi yang simultan ya, ini korelasi ganda antara X1, X2 dengan Y. Nah, itu penjelasannya. Sekarang latihan soal. Contoh ini ya. Korelasi parsial untuk menguji hubungan antara keberanian X1, kreativitas X2, dan pengambilan keputusan Y. Nah, telah diketahui bahwa N sama dengan 7. Ini sudah ada materinya. Materi yang kemarin atau yang tadi. Nah, kemudian RY.12 adalah 0,97. RY1 atau koefisien korelasi antara variabel Y dengan X1 adalah 0,92. RY2 0,42 dan R12 adalah 0,13. Ini sudah ada ya. Sekarang kita langsung masukkan. Kita lihat ya. Kita lihat korelasi antara keberanian ya
dengan pengambilan keputusan dengan mengendalikan kreativitas. Kita masukkan rumusnya. Di sini apa? RY1. RY1 di sini adalah RY2, ini adalah R12. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini 1, di sini adalah RY2 dikuadratkan. Ya, dikalikan dengan 1 dikurangi X1 RX1 X2 kuadrat. Hasilnya sebagai berikut. Jadi untuk RY1.2 ini setelah diproses ternyata adalah 0,962. Nah, itu bisa kita ketahui. Kalau secara bersama-sama X1 X2 terhadap Y kan 0,97. Betul? Nah, sekarang setelah dicoba ada variabel yang dikendalikan, kita ingin melihat antara R Y dengan X1 dan X2-nya dijadikan dikendalikan atau dikontrol gitu ya. Nah, dikontrol, dikendalikan, ternyata akhirnya berubah korelasinya. Jadi kalau hanya korelasi antara keberanian dengan pengambilan keputusan itu sebenarnya 0,92 ya. Jadi lebih kecil dari 0,97 gitu. Itu ketika apa? X2-nya yaitu kreativitas dikendalikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, korelasi antara kreativitas dan pengambilan keputusan ketika keberanian dikendalikan. Nah, ternyata apa? Kalau kemarin kita lihat hubungan antara kreativitas dengan X2 ya, kreativitas dengan pengambilan keputusan itu 0,42 gitu. Nah, sekarang kita coba kalau seandainya kita ingin melihat hubungan antara kreativitas dengan pengambilan keputusan ketika mengendalikan keberanian. Maka bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata hasilnya adalah 0,773 gitu ya. Jadi jika kita menghubungkan antara pengambilan keputusan dengan kreativitas, sementara keberaniannya dikendalikan, gitu, dikontrol, itu ternyata hanya 0,773. Nggak jadi berapa? 0,97 lagi. Nah, intinya seperti itu. Nah, sekarang kita ingin melakukan uji signifikansi dengan nilai T. Nilai T itu untuk melihat ada bedanya atau tidak. Hipotesis statisnya kita menerima HO jika rho itu sama dengan 0. Tapi menerima HA jika rho tidak sama dengan 0. Kriterianya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menerima HO dan menolak HA, jadi yang jadi kata kuncinya adalah HO-nya, menerima HO, accepted nihil hypothesis ya, atau hipotesis nihil gitu ya. And rejected alternative hypothesis gitu. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Jadi HO itu diterima gitu ya. Kuncinya adalah T hitung lebih kecil dari T tabel. Tapi menolak HO dan menerima HA, jadi kata kuncinya adalah menerima HA jika T hitung lebih besar dari T tabel. Baik, kita lihat sekarang. Ini rumusnya untuk mencari nilai T. Yang pertama adalah RY1.2 kali akar N-3. Akar N-3 itu sudah rumus karena apa yang dikorelasikan di sini ada 3 variabel. Loh, kok 3 variabel? Lah iya, X1, X2 dan Y. Dibagi akar 1 minus RY1.2 kuadrat.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nilai T yang kedua adalah RY2.1 dikalikan dengan akar N-3 dibagi akar 1 minus RY2.1 kuadrat. Kalau di sini beda kan, RY1.2, kalau di sini RY2.1. Nah, sekarang kita lihat. Untuk melihat ini yang pertama dulu yang ini ya. Nah, ini yang pertama ini kebalik. Sekarang kita lihat di sini nilai T-nya. Nilai T-nya adalah berapa? RY1.2 yaitu 0,962 kali akar 7 minus 3 dibagi akar 1 minus 0,962 kuadrat. 0,962 kali akar 4 ya, berarti nanti 2 ya. Jadi akar 4 itu kan 2 di sini. Dibagi akar 1 minus 0,9254444. Sehingga 1 dikurangi 0,92544 adalah 0,074556 sama dengan 1,924 dibagi dengan 0,2730495. Hasilnya adalah ini. Jadi sekali lagi nilai T, nilai F itu boleh lebih dari 1. Yang tidak boleh lebih dari 1 itu apa? Koefisien korelasi. Paham itu? Nah, Ya, oke. Sehingga apa? Hasilnya adalah 7,0463427046. Kalau dibulatkan jadi 7,046. Sekarang yang kedua, yaitu untuk ketika kita ingin mengetahui korelasi parsial antara kreativitas dan pengambilan keputusan ketika keberanian dikendalikan, yaitu 0,73 dikalikan 7 minus 3 akar ya, akar 7 minus 3 sama dengan tadi. Ini adalah 1,546 dibagi 0,634406,021 sehingga sama dengan 2,436925169. Kemudian dibulatkan menjadi 2,437. Nah, ini. Nah, sekarang kita mencoba melihat atau melakukan uji signifikansi. Apa uji signifikansi? Uji signifikansi itu adalah untuk melihat apakah hubungannya ada hubungan atau tidak ada hubungan, atau melihat hubungannya signifikan atau tidak signifikan, yaitu dengan membandingkan harga T hitung dengan T tabel. Kita lihat sekarang. Berdasarkan nilai T sebesar 7,046 dan 2,437 dengan menggunakan dB sama dengan N-3, maka diperoleh dB 7-3 sama dengan dB-nya 4. Maka pada taraf signifikansi 5% dan taraf signifikansi 1%. Nah, di taraf signifikansi 5% adalah 2,776. Nah, ini yang teoritik ya, yang tabel. Sementara T hitung kita adalah berapa? 7,046. Gitu. Nah, ditemukan bahwa menolak HO dan menerima HA jika T hitung lebih besar dari T tabel. Karena 7,046 itu lebih besar dari 2776 ya, 2776 dan 4,604, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara keberanian dengan pengambilan keputusan ketika mengontrol kreativitas merupakan hubungan yang signifikan. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian ditemukan bahwa menolak HA dan menerima HO jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Kita tahu bahwa T hitung kita itu adalah berapa? Yang untuk R
Y 2.1 yaitu 2,437. Ternyata ini lebih kecil dari T 5%, ya, taraf signifikansi 5%, T tabel ya 2,776 dan yang 1% yaitu 4,604. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara kreativitas dengan pengambilan keputusan ketika atau dengan mengontrol keberanian merupakan hubungan yang tidak signifikan. Nah, berangkat dari data ini, yang sangat menentukan pengambilan keputusan itu apa berarti? Variabel apa? Keberanian. Jadi berdasarkan data itu, berarti yang sangat menentukan pengambilan keputusan itu keberaniannya, bukan kreativitasnya, bukan karena kecerdasannya. Sekarang ini kan banyak orang cerdas tapi tak berani ngambil keputusan, gitu. Atau orang cerdas tapi ya apa istilahnya itu ya, tidak memiliki keberanian. Nah ini contohnya dalam kehidupan kita. Nah kesimpulannya sekarang. Atau sebelum kesimpulan saya ingin perlihatkan dulu harga T. Harga T. Kita lihat tentang harga T di sini. Nah, tapi kita lihat yang harga T-nya. Ini yang tabel F. Sekarang kita lihat uji T. Nah, ini. Ini yang 5% ini ya. Ini yang 5%. DP-nya berapa tadi? N-K gitu. N itu berarti apa? Jumlah ininya ya. Jumlah respondennya. 7 kan? Dikurangi K. K-nya 3 variabel yang dikorelasikan ya. Yaitu 2 variabel X dan 1 variabel Y. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, ketika kita lihat di sini kita lihat ketika kita lihat DP-nya 4, ternyata besarannya adalah yang di sini 2,132. Ini agak ada perbedaan sedikit ya. Kalau yang satu tadi saya lihat di bukunya Pak Tulus, yang di sini kita melihat atau di bukunya Pak Anas gitu. Sementara yang di sini adalah yang dari internet. Ya beda dikit deh. Beda dikit gitu ya. Nah, beda sedikit, tak ada apa-apa lah. Itu yang penting di sini sudah kelihatan. DP4 adalah 2,132. Ya. Ini yang 5% gitu. Ini yang 5%. Alfa 5%. Jadi untuk ukuran sampel untuk DP4 itu 2,132. Sementara kalau yang di tampilan yang saya berikan tadi berapa? Coba kita lihat lagi. Nah ini. Nah ternyata di sini 2776 ya, 2776 agak ada perbedaan, ya, tidak masalah lah. Yang penting ada panduannya gitu, ada panduannya. Nah sekarang kita lihat kembali yang harga T-nya. Ini untuk mencari harga T. Jadi kalau ini tidak ada apa ya dari pembilang dan penyebut, ini cukup satu yang T. Kita lihat. DP sama dengan N min M gitu. Atau N min K. Gitu. Jadi berapa tadi? N-nya berapa? Bukan M ya, tapi K. Jadi N dikurangi K. Berarti seluruh variabel yang dikorelasikan. Berarti N-nya 7, seluruh variabel yang dikorelasikan 3. Berarti 7 dikurangi 3, 4. Untuk taraf signifikansi 5%, jadi kalau 5% itu adalah 0,05 gitu ya. 0,05. Nah, sekarang kalau umpamanya contoh N-nya seperti tadi ya, N-nya 25. N-nya 25, sementara yang kita korelasikan adalah variabel yang kita korelasikan 3 juga. Gitu. Berapa harga T tabelnya?
22. 2. 2 ya, 22. Berarti berapa harga T tabelnya? 1,717. 1,717. Oke, bagus. Ya, itu sangat betul sekali. Kalau ini yang 25% ya. Apa ini 0,025. Ini kalau ini 0,05 berarti ini separuhnya, yang separuhnya dari ini ya. Ya, berarti 2 kali lipatnya. Seperti itu. Oke, baik. Itu untuk mengetahui korelasi parsial. Jadi korelasi parsial itu adalah korelasi yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara satu variabel X dengan variabel Y dengan mengendalikan variabel X lainnya. Itu yang disebut dengan korelasi parsial. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Baik, ya, silakan. Ada yang bertanya, dipersilahkan. Monggo, kalau ada yang mau bertanya supaya lebih jelas mumpung kita ketemu. Ya, enggak? Siapa tadi ada yang merespon? Tadi yang di T tabel ya Pak, Ya. sama T nilai itu kan tadi ada 1% sama 5%. Itu carinya dari mana ya Pak? Saya masih belum mengerti. Oke. Kalau yang ini kita bisa download ya. Yang ini kan kebetulan 5% ya. 5% 0,05. 0,05 itu maksudnya 5%. Ya. Berarti kalau 0,01 itu yang 1%. Nah, kalau untuk mengetahui yang 1% gimana? Download di internet. Anda bisa download di internet. Nanti Anda cari harga F, harga uji F untuk 0,01. Kalau ini kan 0,05. Berarti nanti T-nya juga akan kelihatan T 0,01 itu yang 1%. Ini bisa kita download. Atau kalau Anda tidak mau mendownload, Anda punya buku statistik atau pinjam dari buku statistik teman atau Anda punya sendiri, Anda coba lihat di lampiran. Di situ ada harga T ya, uji T, tabel uji T. Nah, jadi seperti itu. Begitu, Mbak? Berarti itu tuh sudah pasti ya Pak ya itu. Sudah, itu sudah pasti. Cuma kadang-kadang antara satu buku dengan yang buku lain itu ada perbedaan sedikit ya, cuma sedikit sih, cuma sedikit. Jadi tidak masalah. Yang penting ketika kita itu jadikan pedoman, kita cantumkan pedomannya. Oh, ini menggunakan pedomannya siapa? Nah, insya Allah itu nanti aman karena kita sudah punya dasar. Oh, saya menggunakan ini. Lu kok beda karo nggonku? Ya, atau beda dengan punya saya. Ya, kebetulan saya menggunakan pedomannya si A. Yang punya si B agak beda dikit. Tapi biasanya nggak terlalu banyak itu perbedaan. Begitu, Mbak. Bisa dimengerti? Oke. Monggo, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Supaya Sebentar Pak. Oke, silahkan Mas Algindi. Teknik korelasi ganda sama yang parsial itu Pak, kan ada ya, kalau yang ganda kan FO, kalau yang parsial ada yang nilai T kan, mencari signifikannya. Ya. Nah, pernah nggak Pak, atau gimana kalau FO itu lebih dari FT yang 5% tapi lebih kecil dari yang 1%, atau yang sangat pernah Mas, sangat pernah Terus itu gimana Pak. kesimpulannya Pak? Nah, kalau terjadi seandainya dengan taraf signifikansi hasil ya FO atau F hitung kita atau mungkin T hitung kita gitu ya, katakanlah begitu ya, sekalian aja ya, F hitung atau T hitung kita
itu lebih besar dengan yang F tabel 5% atau T tabel 5%, tetapi lebih kecil dari F tabel yang 1% atau T tabel yang 1%, maka kita abaikan yang 1%. Yang kita jadikan landasan adalah yang 5%. Kenapa? Karena kita berada dalam ranah ilmu sosial, social science gitu ya. Nah, kalau untuk ilmu sosial itu sudah disepakati harga alfanya itu adalah 0,05 gitu. Begitu Mas Alkidi? Pak, makasih Pak. Oke, ya pertanyaan yang bagus sekali, oke, ya. Baik, silahkan monggo yang lain kalau ada yang masih belum jelas atau ingin lebih memperjelas lagi, dipersilahkan. Oh my God, baby baby she. Oke, Mbak Jenny mau bertanya? Ya. Silakan. Penjelasannya bisa dimengerti, insya Allah. Insyaallah Pak. Oke. Nah, insya Allah nanti kalau pertemuan berikut, nanti kita akan coba menghitung atau mengetahui korelasi ganda dan korelasi parsial dengan SPSS. Nah, sekarang bersusah-susah dahulu dengan apa namanya? Dengan manual gitu. Nah, nanti baru kita menggunakan SPSS. Karena kalau pakai SPSS itu relatif mudah ya, karena sudah disediakan formulanya atau sistemnya oleh aplikasi gitu ya. Tapi yang paling penting tetap kita harus mengetahui landasannya, konsep dasarnya gitu ya. Kalau kita konsep dasarnya tidak paham, itu nanti juga hasilnya simpulannya, penyimpulannya itu bisa salah. Gitu. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan korelasi parsial. Maka kalau ada yang bertanya lagi, dipersilahkan. Mumpung kita masih ketemu gitu ya. Nah, silakan ada latihan ya. Latihan itu di file yang saya berikan kemarin ada satu file lagi untuk latihan korelasi ganda dan korelasi parsial. Itu yang hanya 5 responden itu ya, 5 responden itu. Nah, silakan nanti dicoba ya, di analisis termasuk korelasi parsialnya. Ya. Atau mau buat sendiri silahkan, mau membuat data sendiri gitu. Pak, aku nggak puas Pak kalau hanya di bawah 10, saya pengen respondennya saya buat sampai 100 umpamanya. Monggo aja gitu ya. Mau berapa boleh gitu ya. Yang penting kita harus tetap hati-hati ya, hati-hati. Ada bisa untuk menghitungnya bisa dibantu dengan Excel gitu ya. Pakai Excel boleh. Pakai Excel boleh gitu. Dengan Microsoft Excel itu kan gampang ya, penting kita tinggal pakai sigma gitu ya di dalam menjumlahkan gitu, pakai formula cepat sekali gitu. Nah nanti baru setelah ketemu datanya jadi total dari harga n-nya gitu ya, kemudian sigma X-nya, X1-nya, X2-nya, dan seterusnya, maka insya Allah kita akan bisa menghitung secara mudah. Yang jelas begini, kalau kita mau melakukan teknik analisis korelasi ganda, pasti kita menggunakan teknik korelasi produk momen. Karena teknik analisis korelasi produk momen dipakai untuk melakukan analisis dua variabel. Nah, itu pasti ya. Jadi pasti gitu. Nah, demikian pula nanti yang di teknik korelasi parsial otomatis kita menggunakan data yang ada di dalam teknik korelasi ganda. Jadi seperti itu. Baik, itu penjelasan saya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan baik dan insya Allah
nanti atau minggu depan kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu materi tentang teknik analisis korelasi multivariat dan korelasi parsial dengan aplikasi SPSS. Ya. Sekali lagi saya tawarkan, kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, maka segera kita akhiri karena sudah masuk waktu asar gitu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan saudara dan juga menjadi bekal untuk nanti saudara kalau mau melakukan penelitian kuantitatif. Ya, saya kira demikian. Mari kita syukuri dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Semoga sehat selalu dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lucu.